Minggu ini, minggu nanti ya, minggu tanggal 2 April adalah Minggu Palem ya. Minggu terakhir sebelum Yesus disalibkan, atau minggu di mana Yesus memasuki Yerusalem. Kalender gerejawi selalu memperingati itu sebagai minggu di mana umat Tuhan sebetulnya mempersiapkan diri lebih lagi untuk memaknai Jumat Agung dan Paskah. Sebetulnya mulai tanggal 22 Februari yang lalu itu disebut dengan Rabu Abu ya. Kalau kalender gereja secara umum Katolik dan beberapa denominasi gereja lain itu merayakan Rabu Abu itu sebagai hari pertama memasuki minggu-minggu sengsara dan maya, atau bahasa Inggrisnya Lent ya. Kalau ibu-ibu ikut di grup YPDPA, setiap pagi saya kirimkan renungan Lent namanya. Renungan Lent itu renungan minggu-minggu sengsara dimulai sejak Rabu Abu tanggal 22 Februari. Kalau gereja kami GMI itu memperingati Rabu Abu yang ditandai dengan ditaruh salib dengan abu warna hitam di dahi ya. Apa maksudnya itu? Kalau HKBP kayaknya belum melakukannya ya, jenis ya, ya nggak apa-apa. Itu bukan khas Katolik, ya bukan milik Katolik itu ya, milik gereja seluruhnya sebetulnya itu, karena diambil dari Alkitab ya. Rabu Abu itu sebetulnya pertama mengingatkan kita bahwa kita ini debu tanah yang sebentar ada, sebentar bisa hilang ya, selesai. Dan Alkitab mengajarkan itu. Lihatlah ketika Adam dan Hawa dicipta dari debu. Kemudian ketika orang Israel mengalami satu duka yang mendalam, pergumulan yang mendalam, mereka biasanya taruh abu, debu di kepala mereka sebagai bukti penyesalan akan dosanya dan mohon belas kasihan Tuhan. Kira-kira begitu. Contoh yang paling jelas itu misalnya di Niniwe ya, ketika Yunus memberitakan 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Mereka rajanya dan semuanya langsung bertobat, menyesal, taruh abu di kepalanya. Beberapa tokoh-tokoh Alkitab melakukan itu. Kenapa dihubungkan masa sengsara Yesus dengan abu? Karena sebuah penantian kesiapan hati untuk merayakan kematian Kristus sebetulnya adalah sebuah penyesalan akan dosa, komitmen untuk menjauhi dosa, komitmen untuk menghargai kematian Kristus itu, karena demi dosa kita lah dia mati. Jadi jangan lagi kita bergaul dan berkanjang atau dengan sadar masih melakukan dosa. Maka masa Lent itu sebetulnya adalah masa benar-benar kita bergumul dan berkomitmen, aku akan semakin hidup kudus di hadapan Yesus dan sungguh-sungguh mempersiapkan hati menghargai kematiannya. Kira-kira begitu ya. Jadi dari penjelasan singkat saya itu, ini pertanyaan bagi ibu-ibu sekalian. Jumat Agung dan Paskah sebetulnya harusnya kita rayakan secara sikap bersedih atau bersukacita. Tadi kan kuda abu ya kan. Jumat Agung itu sebenarnya kita sikapi sedih atau sukacita. Kalau Paskah ya sukacita lah, maka telur disembunyikan, anak-anak cari, senang dapat, gitu ya.
Kalau Jumat Agung sedih atau sukacita? Sedih. Makanya baju hitam lah kita hari Jumat itu ya, ke gereja ya. Nah, kalau HKBP kan 2 kali ke gereja hari itu ya, kebaktian pagi nanti jam 3 ya, memperingati menit-menit kematian Kristus, Via Dolorosa itu. Jadi cocoknya kita nangis-nangis waktu Jumat Agung ya. Amin. Kenapa makin ragu kalian menjawab ya? Cocok ya? Iya. Karena Yesus mati. Masa ya udah budaya semua suku bangsa kayaknya kalau namanya ada meninggal berarti kita sedih, ya kan? Betul. Secara psikologis, secara hati, secara apa namanya ya, kemanusiaan yang paling dalam kita harus sedih. Yesus mati, masa kita bersukacita, betul nggak? Tapi secara teologis harusnya kita bersukacita. Yesus mau naik ke kayu salib itu. Amin. Kalau nggak naik dia gimana? Makanya habislah kita semua kan gitu ya kan. Sia-sia semuanya kehidupan ini, karena pada ujungnya nanti toh binasa, ya kan? Maka mari kita lihat sikap dari orang Yerusalem menyambut Yesus waktu itu. Benarkah sikap mereka terekspresi karena pemahaman yang benar atau pemahaman yang salah? Nah, Matius 21, mari kita buka Alkitab kita. Bersambutlah Yesus dengan sorak-sorai. Nah, dari judul ini harusnya kita bersukacita dong ya. Matius 21 ayat 1 sampai ayat 11. Oke. Semua 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mencatat peristiwa ini. Kalau ada bagian-bagian seperti itu di 4 kitab Injil, 4-4-nya mencatat, itu berarti hal yang benar-benar satu bagian-bagian terpenting dari peristiwa-peristiwa yang dialami Yesus, ya. Itu namanya Injil sinoptis. Jadi 4-4-nya mencatat, itu berarti ada penonjolan yang sangat penting bagi 4 penulis kitab Injil itu ya. Matius 21. Saya baca ayat 1, ibu-ibu baca ayat 2, demikian ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret
di Galilea. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya dalam banyak peristiwa Yesus ketika melakukan sebuah mukjizat kesembuhan misalnya, kepada orang yang mengalami kesembuhan itu sering Yesus bilang, pergilah dan jangan katakan kepada orang lain. Kira-kira begitu bahasanya. Pergilah, nggak usah bilang-bilang ya, bahasa begitu. Itulah yang disebut dengan rahasia mesianik. Kalau belajar Alkitab begitu, ada hal-hal yang dirahasiakan Yesus. Maksudnya apa? Kenapa rahasia-rahasiaan ya? Ibu-ibu, banyak rahasia atau tidak ada rahasia? Oke. Kayaknya nggak perlu lagi berrahasia-rahasia sekarang ya. Di zaman media sosial ya kan, semua nyata kok ya. Mau coba rahasia-rahasia orang juga bisa cari. Misalnya itu pejabat-pejabat tertentu sembunyikan ini orang tahu kok ya kan. Nah, kalau ibu-ibu ada rahasia sama suami enggak? Ada ya. Ada rahasiamu sama aku. Kalau boleh nggak usah lah ada rahasia sama suami ya. Amin. Kenapa harus berrahasia sama suami? Emangnya kan dua jadi satu. Satu itu masa satu berrahasia kan? Diri sendiri. Nanti kalian baca ibu-ibu Efesus pasal 5. Sebetulnya istri itu seluruh hidupnya adalah milikku sebagai suami, suami pun seluruh hidupnya adalah milik istri, ya kan? Amin ya. Masa satu dua jadi udah dari satu sebetulnya utuh rahasia-rahasiaan, ya? Jangan ya. Saya nggak ada rahasia sama istriku, apapun. Sungguh. HP ibu-ibu boleh dilihat suami nggak dengan bebas? Boleh ya. Nggak ada passwordnya ya? Nggak ya, oke. Sama kita. Boleh. HP istri pun bolehnya saya buka itu. Nggak ada. Jangan. Nggak ada itu ya. Oke. Rahasia mesianik maksudnya begini. Tuhan Yesus sengaja belum singkapkan semua tentang dirinya supaya orang pemahamannya terhadap jati diri Yesus itu sedikit demi sedikit seperti yang diajarkannya, bukan seperti yang dilihat dan diterima orang, misalnya dari segi mukjizatkah, makankah, kesembuhankah, apakah. Supaya jangan orang mengikut Yesus gara-gara apa yang dia dapat. Ya. Makan, oh dikasih makan. Berapa kali Yesus ngasih makan? Orang banyak maksudku. 2 kali, ada 4.000, ada 5.000. Itu bukan peristiwa yang sama itu ya. Salah tulis kali ini LAI. 5.000 ini. Ada beda memang yang 4.000 dengan yang 5.000 ya. Oke? Nah, maksud Yesus adalah kalau orang mengenal dia, harus mengenal dia seperti yang diajarkan, seperti yang disingkapkan oleh Bapaknya, seperti yang diajarkannya kepada murid-murid. Contoh, Matius pasal 16. Ketika Yesus tanya kepada murid-murid, dia kan udah mau balik kanan gerak tuh ceritanya. Artinya keliling-keliling mengabarkan Injil sudah selesai dan dia akan menuju Yerusalem. Lalu ditanya murid-muridnya, kata orang siapakah aku ini? Murid-murid dengan bersemangat jawab, ada orang Yeremia, bilang Yeremia, ada orang bilang Yohanes Pembaptis, ada orang bilang nabi yang akan datang. Benar nggak jawaban itu? Semua jawaban itu benar nggak? Orang banyak itu salah, makanya salah kan? Bersalahan kalian, kan? Untung nggak gitu bilang Yesus. Kata orang siapa aku? Kata orang. Ada orang bilang Yeremia. Memang nabi besar dulu kan. Udah terlalu lama orang Israel tidak ada nabi. Stop nabi. Kalian tahu kalau bawa Alkitab cetakan ya,
Maleaki ke Matius, nih satu lembar ini, LAI bikin satu lembar ya. Kalian tahu berapa lama ini satu lembar ini? Maleaki ditutup, lalu Matius buka, tahu berapa lama? Atau persisnya, Nabi Maleaki selesai memberitakan firman, lalu Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun. Itu sebetulnya hitungan awal dari perjanjian baru. Lah, inilah pengantaranya. Berapa lama ini? 400 tahun. Jadi 400 tahunlah Nabi tidak diutus Tuhan. Dan Bapa dari sorga, ya Bapa lah saya bilang, tidak ngomong sama siapapun dari orang Israel. Itulah hebatnya. Dan tidak ada satu ayat pun ditulis oleh penulis Alkitab. Yang 40 orang itu, dari Kejadian sampai Wahyu. Diam Tuhan. Pikir-pikir kenapa lama kali Tuhan diam ya? Diam dia. Kalian ibu-ibu pernah diam sama suami? Pernah ya? Pernah juga diam dia sama aku. Kenapa kalian diam? Karena di hati ada samalah itu. Tuhan diam sama umatnya Israel karena gondok dia. Kita sebutlah begitu. Kenapa? Akhir riwayat Israel itu tahu, pembuangan ke Babel, balik. Tapi setelah balik pun tidak serta-merta mereka juga hidup benar jadinya di hadapan Tuhan. Saya ada buku membahas tentang Maleaki, antara Maleaki ke Matius itu. Itu yang disebut dengan zaman antar perjanjian. Ya. Habislah bangsa itu morat marit 400 tahun kan cukup lama. Dijajah. Asyur, Babel, Media gabung Persia. Nanti zaman Persia lah si orang itu pulang dari Babel, ya kan? Kemudian Yunani, waktu di sekolah dulu belajar kita Alexander Agung ya, pernah tahu nama itu? Ya. Lalu Romawi, 5 kerajaan mengombang-ambingkan, hancur leburkan, dijajah mereka. Maka zaman Yesus lahir, Romawi lah yang menjadi penguasa, ya kan? Maka drama-drama Natal itu kan pasukan Roma ya. 400 tahun diam. Itulah sebabnya kering mereka, kering rohaninya. Memang masih jalan aktivitas di bait Allah. Tapi coba perhatikan waktu Yesus mulai memberitakan Injil. Para pelayan-pelayan bait Allah itu apa itu? Jabatan apa saja itu? Para orang-orang yang mengerti kitab suci. Pertama, imam-imam. Ada imam besar kan? Tahu imam besar waktu Yesus ditangkap ngapain imam besar? Kayafas itu. Masih ingat nama Kayafas? Justru dialah yang menampar Yesus. Kalian perhatikan itu film The Passion of the Christ itu. Kemudian Farisi-Farisi. Ngapain Farisi-Farisi waktu Yesus memberitakan Injil? Intip di mana Yesus ada kesalahan, di mana Yesus bisa dicela, di mana Yesus bisa difitnah, kan itu. Kalian bacalah 4 kitab Injil, itu aja kerjaan. Di mana Yesus ngajar, datang ngintip-ngintip. Tapi mau cari-cari kesalahan. Saduki, wah itu lebih lagi. Dan seterusnya, ahli-ahli Taurat. Coba lihat ahli Taurat yang dibilang Yesus yang doa di bait Allah itu, yang pas berdua dengan pemungut cukai. Ahli Taurat itu gimana doanya? Aku bersyukur kepadamu Tuhan, aku tidak seperti orang ini, aku tidak begini, tidak begini. Itu kan sombongnya bukan main. Kalau ahli pemungut cukai itu unduk aja dia, Tuhan aku banyak kali dosaku, ampunilah aku, kan gitu ya. Yesus bilang siapa yang pulang yang dibenarkan? Pemungut cukai. Itulah ciri-ciri orang pada zaman itu. Pemimpin-pemimpin agamanya saja
Otaknya, pikirannya memang penuh dengan hafalan firman. Buktinya apa? Waktu Herodes memanggil mereka karena masalah orang Majus kan, Majus datang, terkejut Herodes. Ada raja lahir. Iya, ada raja yang lahir. Kamu udah lihat bintangnya? Wow, terkejutlah Herodes sama semua orang Yudea. Dibilang, oke. Terus dipanggil semua, sini kalian semua ahli-ahli kitab suci. Di mana raja yang mau dilahirkan itu? Mereka jawab apa? Serempak mereka seperti kur, tanpa lihat catatan, tanpa lihat kitab suci. Di Bethlehem Efrata. Sebab demikianlah disebutkan kitab para nabi. Nabi mana itu? Mika 5 ayat 1. Hafal mereka, tapi hatinya tidak diserahkan kepada Tuhan. Setiap tahun, setiap hari selalu kasih tahu, kita menunggu Mesias, kita menunggu Mesias. Kepada anak-anak selalu diberitahu seumur-umur mereka, semua anggota keluarga, kita menunggu Mesias, kita menunggu Mesias. Selalu diajarkan imam-imam, ahli Taurat, Farisi, bapak-bapak ke anggota keluarganya, selalu ajar, kita menunggu Mesias. Tapi benar-benar taunya mereka di mana mau lahir Mesias itu. Maka dijawab Herodes dengan tepat. Kalau ujian itu 100 itu, iya kan? Iya. Tapi mereka ada yang pergi ke Bethlehem enggak? Kita ke Bethlehem yuk. Karena mau datang lahir Mesias. Ada mereka yang pergi? Makanya lagu Malam Kudus itu, oh landu ada Nedungo dope. Siapa dua itu? Hanya Yusuf dan Maria. Lalu kemudian datang nanti gembala-gembala. Mereka tahu tapi tidak dihidupi dan tidak dipercayai. Ini cara beragama yang fatal. Saya harap kita tidak begitu. Amin. Pintar-pintar bisa hafal ayat dan seterusnya, tapi tidak mengubah kehidupan. Maka ketika Yesus sekarang masuk ke Yerusalem, ini Minggu Palem ini, sikap orang ini begitu antusias, betul enggak? Antusias loh. Berapa orang mereka datang? Coba lihat. Kita lihat dulu sebelum orang itu kita bahas. Tapi kita lihat dulu bagaimana Yesus mempersiapkan. Setelah sekian lama Yesus rahasiakan, tapi tiba saatnya sekarang benar-benar dibukakan. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Sekarang Yesus masuk. Dan lihatlah persiapan itu. Sebetulnya Betfage yang terletak di Bukit Zaitun itu dengan Yerusalem itu tidak terlalu jauh. Artinya Betfage itu sebetulnya di arah ketinggian. Jadi kalau lihat sebetulnya udah lihat agak di bawah sana Yerusalem, kira-kira gitu. Artinya kalau dijalani pun itu bisanya itu. Tapi lihat kali ini Yesus mau naik keledai. Diutusnya murid. Sebelum saya bahas tentang keledai itu, pergilah ke kampung di depanmu, dan mereka tidak perlu tanya jawab segala macam, terperinci. Pergi, dan mereka menemukan seekor keledai betina di tambat, ada anaknya di situ. Oke, bagaimana Tuhan sebetulnya menjadi pemilik seluruh alam semesta ini. Apapun yang Dia mau pakai bisa dipakainya. Amin. Iya, karena Dia pemiliknya. Maka tidak ada yang perlu memprotes itu. Yang pemiliknya pun langsung kasih. Nih lihat. Pertama, yakinkan diri ibu-ibu bahwa Yesus adalah pemilik seluruhnya, apapun yang ada di alam semesta ini. Maka kalau Dia mau pakai. Waktu diprotes ini sebenarnya, Hosana. Ada orang suruh diam, murid-muridmu itu. Kalau dia bilang, batu pun bisa ngomong, berteriak-teriak, muji-muji Tuhan kalau mau, ya kan gitu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, keledai
sudah tersedia untuk dia. Maka kalau Tuhan mau, coba ini kata-kata yang sangat penting sekali. Kalau gimana ya? Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, apa dibilang? Katakanlah Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Tidak ada orang yang bisa menghalangi. Ibu-ibu pernah berpikir enggak dalam diri masing-masing bahwa Tuhan memerlukan ibu-ibu? Enggak? Percaya enggak? Percaya enggak Tuhan memerlukan ibu-ibu dalam kerajaan Allah? Percaya enggak? Amin ya. Ya. Apapun sumbangsi kita, apapun yang terkecil sampai yang terbesar, yang dilihat orang atau di belakang layar, Tuhan memerlukannya diberi. Tuhan memerlukannya, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Maka kalau Tuhan mengatakan semua kita diperlukan, tuh, saya mau kembali dulu secara teologis kita. Ibu-ibu, kalau kita memuji-muji Tuhan seperti tadi, atau dengan cara yang lebih khusyuk lagi, lebih apalagi lebih serius lagi, misalnya suasana hadirat Allah yang sangat terasa dan seterusnya, sebetulnya Tuhan itu tambah mulia atau tetap saja begitu? Hah? Atau kalau tidak dipuji-puji manusia dia berkurang kemuliaannya gitu? Enggak loh, tetap aja begitu kan? Tapi mengapa Tuhan senang dipuji, dimuliakan? Kenapa Tuhan senang umatnya berglori? Kak tadi nyanyi glori, banyak kata glori di kitab Mazmur ya. Kenapa Tuhan senang? Kenapa? Karena rindu sekali sebetulnya Tuhan ingin membangun relasi antara dia dengan manusia ciptaan. Mulai dari Taman Eden itu sampai hari ini, ibu-ibu dikasih Tuhan, prinsip yang sangat penting dari kekristenan adalah Tuhan membuka diri, membangun relasi dengan kita. Maka dipanggilnya orang, marilah kepadaku. Banyak bagian-bagian lain di Alkitab. Dia datang dari surga, inisiatif mendatangi manusia, inkarnasi Yesus Kristus. Dia bicara dari surga, dia utus nabi-nabi dan seterusnya. Bahkan dia hadir dalam banyak kesempatan. Israel 40 tahun di padang gurun, dia hadir loh di situ. Siang-siang dia datang dengan awan, seperti awan. Malam-malam dia datang seperti api, kan gitu. 40 tahun disertai umat itu. Saking hebatnya dia menyertai, orang Israel bilang sepatu mereka selama 40 tahun itu nggak ada yang rusak. Ada kan ayat itu? Hebat kali itu. Maka akhirnya Yosua bilang, Yosua pasal yang ke-43 ayat 41. Yosua pasal 23. Aku harus tunjukkan sama ibu-ibu. Ya. Inilah hebatnya mendekati akhir dari kepemimpinan Yosua ini. Yosua 21 maksudku, ayat 45. Tuhan berkomitmen sungguh-sungguh. Kalau umat itu mengakuinya sebagai Tuhan dan dijaga hubungan perjanjian itu, ya. 45. Yosua 21:45. Coba ibu-ibu baca 1, 2 ya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Haleluya, ayat ini ya. Saya kalau baca ayat ini luar biasa Tuhan ya. Dari semua segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Puji Tuhan. Itulah Allah yang memperkenalkan dirinya
kepada umat itu. Jadi bukan hanya ngomong doang dari jauh-jauh, gua bikin dahsyat-dahsyat supaya takut gitu. Ibu-ibu tahu ada agama sebetulnya inti pengajarannya ya, kamu harus takut sama Tuhan. Takut aja yang terus ditekankan. Takut melulu yang ditekan. Kalau kamu lakukan ini dipetok kamu. Kalau kamu kayak siapa lah ya yang siap pegang pukul-pukul. Pernah ibu-ibu begitu waktu sekolah dulu? Kalau gitu guru bukan guru yang baik tuh, betul nggak? Salah dikit pukul, salah dikit pukul. Agama Kristen adalah agama yang sangat-sangat mesra antara umatnya dengan Tuhan itu. Jadi keseimbangan antara takut akan Tuhan yang akan dibuahi dengan taat, dengan merasa sangat dekat, merasa sangat senang, bersuka cita, damai, nyaman aku di hadirat Allah. Itu harus benar-benar kita rasakan. Amin. Jadi kalau datang beribadah, kalau nggak datang nanti kau nggak diberkati. Tolong ya, tolong sama anak-anak, cucu, jangan itu yang terus dicekoki ya. Nah, marah Tuhan nanti, marah Tuhan Yesus. Pernah bilang begitu sama anak-anak, supaya jangan nakal dia. Marah Tuhan Yesus loh. Nanti di otak kecilnya akan terus terpola figur Yesus itu tukang marah, Yesus itu tukang marah, Yesus tukang marah. Kalau lakukan kesalahan pasti marah, lakukan kesalahan pasti dihukum. Waduh, padahal Yesus itu penuh. Coba tunjukkan dulu kepadaku bahasa di Alkitab yang menunjukkan Yesus itu begitu lemah lembut dan sangat terbuka untuk didekati, untuk mesra dengan dia, mengalami kedekatan dengan dia. Bahasa-bahasa di Injil apa dalam saya? Yesus apa disebut? Yesus bilang apa? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, melainkan sahabat, besti. Kok Yesus bilang kau bestiku? Luar biasa itu ya. Ada orang yang sungkan-sungkanan sama bestinya. Mana? Begitulah kita harus sama Yesus, betul nggak? Amin. Iya. Maka ketika Yesus dikatakan Tuhan memerlukannya, kita yang sudah mengalami hal-hal yang begitu dekatnya dengan Yesus, masa sama bestimu kau kita jadi hitung-hitungan, betul nggak? Tuhan memerlukannya. Jangan sekarang ya, nggak cocok waktunya ini sekarang. Masa begitu? Pemilik keledai ini coba bilang Tuhan memerlukannya. Enggak, aku juga perlukan sekarang. Aku mau pakai ini sekarang. Ini mau belanja saya ke kota ini, mau pakai. Nggak ada gitu. Kedua, kalau pinjam kembalikan. Amin. Apa rupanya dibilangnya? Ayat yang ketiga itu, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Peminjam yang baik kembalikan. Amin. Pengakuan dosa dulu ibu-ibu. Ada yang enggak barang atau apa uang yang kalian pinjam sampai sekarang belum balikin? Ayo. Jangan ya. Pengutang yang baiklah kita kalau memang harus berutang ya. Jangan lebih galak kita dari yang mengutang. Kalian lihat itu di YouTube itu, ya kan? Bahkan ada penagih utang dikeroyok sekampung. Aduh, kasihan kali itu si bapak itu. Dikeroyok, bawa belur dia karena menagih utang angsuran itu. Ibu-ibu, teladani Tuhan Yesus, amin. Kalau pinjam kembalikan, amin. Ya. Nah, kemudian kita praktekkan ya. Langsung, apa yang belum kubalikin ya? Saya buku teologi ya, ada beberapa dipinjami kawan. Sampai hari ini tak tahu rimbanya, nggak dibalikin. Bahkan ada, nih kalau aku sebut namanya mungkin Kak Final akan tahu, orang-orang lama akan tahu. Begini, bro. Ternyata ada, padahal dia alumni sekolah teologi ya, udah bergelar teologi kan. Sengaja dia pinjam bukuku TDNT, Theological Dictionary
New Testament. Itu kalau dibeli itu sekarang itu bisa 3 juta satu. Sekarang ya. Oke. Jadi waktu itu cukup mahal juga. Pinjam dulu buku mulai katanya. Oh ya. Datang ke sekretariat waktu kita masih di sana ya. Oke. Ku kasih. Lama tak ada beritanya. Ku ajaklah salah seorang pengurus pemuda. Ayo kita cari dulu si kawan ini. Di mana dia itu? Oh, ketemulah di dekat mau ke Amplas akan ada simpang pasar itu apa itu simpang itu? Simpang Limon, kena ke dalam. Sampai ke rumah. Ini rumahnya si ini. Iya, oh ada itu ibu-ibu. Ibu siapanya? Saya itonya. Kata, oh, di mana udah sekarang si itu? Oh, udah pergi ke Jakarta. Kapan perginya? Udah ada 2 bulan. Katanya, alamak, ku ingat-ingatlah kapan dipinjamnya buku itu ya. Kira-kira 2 bulan yang lalu. Jadi sengaja dia pinjam karena dia udah mau pergi. Oh alamak. Dan dengan cara yang ajaib Tuhan memberi petunjuk. Sampai saya suatu saat di Jakarta udah kan, di Jakarta udah menikah saya sama Joyce. Oh, dapat nomor teleponnya dan tahu saya gereja di mana dia melayani. Ku telepon, halo Le, ketemu lagi deh Le. Saya perlindungan semua orang, blok langsung ditutupnya. Belum ku minta bukunya. Oh alah, nah maksudku ada orang mengaku hamba Tuhan pun tidak meniru Yesus ya. Tuhan memerlukannya ya, betul dia perlunya itu. Aku kasih pinjam, tapi kan dia dan segera mengembalikannya. Dia enggak kembalikan. Ya. Belajar dari sini ya. Amin. Berikutnya, keledai digambarkan lemah lembut. Nah, memang begitunya keledai ya. Beda dengan kuda. Kuda gitu bisa ngamuk-ngamuk, itu bisa kuda, bisa ditendang orang, bisa diapa ya. Kalau keledai lembut. Makanya Zakaria 9 ayat 9 sudah menubuatkan itu, berarti 500-an tahun yang lalu sudah disebut Nabi Zakaria, Yesus masuk Yerusalem akan naik keledai lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau belajar dari hal kelembutan, belajar dari Yesus. Amin. Ibu-ibu kategori lemah lembut enggak? Iyalah, lemah lembutnya ibu-ibu, ya, amin. Mana seperti laki-laki yang garang-garang ibu-ibu, lemah lembutnya ibu-ibu, amin. Karena Yesus teladannya. Dan kelemah lembutan salah satu dari 9 buah roh. Sore hari ini kembali lagi evaluasi diri. Kalau ku buat angka 1 sampai 10 ibu-ibu tentang kelemah lembutan, ibu-ibu nilai berapa? Berani aja bilang berapa? Siapa berani 10? Memang lembut kalinya aku ama gitu. Siapa berani 9? Oh masa aja terlalu merendahkan diri ibu-ibu ya. 9, 8? Enggak lah, kita tidak sedang ujian, tapi kembalilah ke ini. Ternyata Yesus adalah teladan kelemah lembutan. Amin. Lemah lembut definisinya apa? Bukan lemah gemulai, supaya kalian ibu-ibu tahu. Lemah gemulai itu kemayu bahasa Jawanya. Dari mana Kak Final? Itu kemayu. Itu bukan lemah lembut. Lemah lembut maksudnya sebetulnya bahasa Yunaninya itu lemah lembut itu bersaudara dekat dengan sabar. Sabar. Jadi ketika diperlakukan orang kita tidak mengenakan sabar. Nah itu adik kuliah tadi mana lihat sabar. Atasan begitu. Kuikutinya itu berita tentang dirut Bang Sumut itu. Karena saya nasabah Bang Sumut. Nanti macam-macam pula ini Bang Sumut, kan?
Kira-kira ku ikuti itu beritanya di koran online ya. Nah, memang begitu. Tapi sabar adalah saudara kandung dari lemah lembut. Amin. Jadi ibu-ibu harus lebih belajar sabar lagi ya. Terhadap siapa saja. Yang paling penting suami, itu ibu. Itu kalau diurutkan ya. Nah ini yang nomor 1 ya. Iya. Baru nomor 2, 3-nya tambahin ibu-ibu lah ya. Jadi Yesus teladan pertama tadi pinjam balikin. Tapi juga kelemah lembutan. Pulang dari sini nanti suami agak kaget-kaget. Ada apa dengan ibu ini? Ada apa terjadi tadi di persekutuan Ibu Lydia? Nanti cerita ya. Soalnya Pendeta Parlindungan tadi jelaskan tentang kelemah lembutan. Aku belajar dari Tuhan Yesus lemah lembut. Amin ya. Sebetulnya orang Batak itu, Batak umumnya ya, adalah suku bangsa yang sangat-sangat lemah lembut. Ngomongnya memang kasar bo. Sedia weh. Gitu. Kalau di Jawa enggak gitu. Mas, kami kan 6,5 tahun di Jawa, lihatlah itu ya di Solo itu. Tapi lihat, Solo itu setiap 10 tahun kerusuhan, itu udah dicatat sejarah kota Solo. Tiap 10 tahun rusuh, tiap 10 tahun rusuh. Medan kapan rusuhnya? Tarutung kapan rusuh? Dolok Sanggul kapan rusuh? Tak ada kan? Itu makanya orang Batak itu sebetulnya lembut. Di Tanah Karo kapan rusuh? Gak ada ya? Itulah. Nggak ada turun ke jalan hancurin semua, mana ada, nggak ada kita itu. Nah berikutnya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, maka ketika murid lihat tuh yang terbaik diberi untuk Yesus ya, mereka setelah ditugasi ambil keledai terus mereka mengalasinya dengan apa ibu-ibu? Dengan pakaian mereka. Hebat loh, apa yang ada padamu? Pakaian. Aku lagi, itulah pakai melayani Tuhan. Amin. Gak usah kita, aku nanti setelah kaya barulah aku serius melayani Tuhan. Setelah kaya, yang sekarang aja, yang sekarang, kondisi sekarang aja ya. Apa yang ada pada kita? Jangan tunggu aku kaya dulu nanti aku baru kasih ini. Enggak. Murid-murid ini apa yang ada padanya dengan pakaian. Apa pakaian mereka diambil dulu ke rumah? Enggak, yang dipakainya kan. Itu. Apa yang ada pada kita. Kemudian lihat tuh orang banyak. Sekarang masuk orang banyak. Ayat 8. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya. Pertama, mungkin jalannya kurang rata, oke lah. Tapi yang mau kita pelajari di situ adalah mereka rela membuka pakaian luarnya, sebetulnya itu jubahnya dihamparkan di situ. Jadi unsur kerelaan untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus itu harus ada. Amin. Maka dalam persembahan pun dan 2 Korintus pasal 9 harus rela, jangan terpaksa ya. Amin ibu-ibu. Di PDPA kita ini ada tanggung jawab dari jemaat yang kita layani, dari kita untuk kita. Jangan pernah merasa terpaksa melakukannya. Amin. Rela. PDPA operasionalnya butuh macam-macam biaya dari kita untuk kitanya itu. Rela. Tapi setelah rela ada juga usaha. Coba lihat lanjutannya. Menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ini bukan sekedar kerelaannya, tapi apa? Ada usaha. Lakukan sesuatu. Ayo. Nah, ini dia paketnya. Rela dan mau membayar harga. Usaha. Amin. Dalam banyak hal kita harus membayar harga. Ibu-ibu cocoknya setelah kerja mulai pagi sampai siang jelang sore. Cocoknya jam begini ngapainnya kalian? Tadi lihat kan dari kantor ya. Agak ini musim Lebaran, Ramadan. Bulan Ramadan agak cepat pulang ya. Tapi kan capeknya kerja dari pagi. Cocoknya kalian ngapain lah sekarang? Ambil nonton sinetron Korea lah, antara buka mata dengan tutup mata, ya kan? Betul nggak? Kenapa kalian datang sini?
Kenapa bersusah-susah kalian datang? Ada bayar harga bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Supaya bertumbuh, dapat firman, kita disegarkan. Dalam banyak hal mengikut Tuhan itu kita bisa diminta bayar harga. Bahkan sampai yang paling ekstrim. Masih ingat lagu yang dulu kita Kak Final? Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diejek diolok ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap. Baik duanya itu paling susah itu. Kemewahan, kekayaan, kemewahan boleh kau ambil. Lanjutnya apa? Lupa. Terus akhirnya, asal jangan kau ambil Tuhan Yesus dariku. Lagu itu mengajarkan apa? Suatu hari dalam perjalanan iman bisanya kita mengalami kesusahan, betul enggak? Jangan pikir ikut Tuhan Yesus semua lancar. Kadangkala karena ikut Yesusnya ada pergumulan, betul enggak? Tapi kita harus siap bayar harga. Bukankah itu yang dilakukan Yesus sebetulnya di kayu salib itu? Bayar harga. Harganya apa? Nyawanya. Berapa harga nyawa Yesus? Nanti bacalah Matius pasal 16, ada satu ayat di situ. Apa gunanya seseorang memiliki seluruh isi dunia kalau dia kehilangan nyawanya? Jadi berapalah harga Yesus? Lebih berharga dari seluruh isi dunia ini. Isi dunia ini, isi gedung YPDP ini aja udah berapa, betul enggak? Berapa jadinya satu hari itu kursi ini? Hah? Ingat ibu-ibu ya, ibu menduduki uang 500 ya. Berapa tuh sekali belian itu kan? Kita ikut ambil bagian di situ, ikut ambil bagian. Yang di sini aja termasuk gedung dan tanahnya ini udah berapa miliar ini, betul nggak? Belum Kota Medan, belum Sumatera Utara, belum Indonesia, belum Asia, belum dunia. Jadi berapa harga Yesus? Ibu-ibu jangan pernah berpikir Yesus itu murah. Jangan pernah berpikir salib itu murah. Amin. Pernah seorang hamba Tuhan marah benar, dibentak pedagang di Brazil. Di Brazil itu kan ada patung Yesus Raja itu kan di tepi pantainya katanya itu ya. Ya seperti nanti si Bea itu kan. Oke. Terus biasa di tempat wisata kan ada jual itu kan, aksesoris lah apa namanya itu, untuk souvenir. Jadi souvenir ya karena Yesus ya ada hubungan salib lah pasti. Terus sambil dia pegang banyak-banyak katanya kalung-kalung salib. Salib murah, kalung salib murah. Ayo siapa? Obral hari ini obral. Salib murah. Lewat seorang hamba Tuhan, langsung dibentak itu pedagang. Stop, bilang salib murah. Dia bilang, jangan pernah berpikir salib itu murah. Salib itu selamanya mahal. Amin. Iya. Maka kalau kita melihat salib, hormat sehormat-hormatnya kita kepada Tuhan Yesus. Maka kalau ibu-ibu sudah berani memakai salib, amin. Sudah. Siapa yang sedang memakai kalung salib sekarang? Saya belum, masih berencana mau beli ya. Tapi maksudku ibu-ibu, serius kita, kalau ibu-ibu menetapkan hati udah pakai, jangan sekali-kali memunculkan sikap, perkataan, tindakan, kesaksian yang jelek. Amin. Iya. Jangan pula lagi pakai kalung salib terus ketahuan misalnya ngutil, ketangkap pula lah misalnya gitu ya. Coba, ada gitu kan, simbol-simbol agamanya hebat kali, tapi ngutil dia. Gak usah kita sebut, gak usah bahas itu ya. Ada simbol-simbol agama dari segi pakaiannya, tapi ternyata sengaja untuk curi. Dan terakhir, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah sekarang kita lihat, apa arti Hosana?
Hosana maksudnya Tuhan selamatkanlah kami hari ini. Sebetulnya itu. Ketika mereka membuat daun palem, menghamparkan jubah mereka, sebetulnya maksud mereka itu total salah dengan apa yang mau dimaksud Yesus. Mereka menyambut Yesus itu sebetulnya, "Hore, sambut Yesus, kita akan lepas dari penjajah Roma. Jenderal kita sudah datang." Maksud mereka adalah melepaskan mereka dari penjajahan Roma. Karena udah terlalu lama dijajah, sakit memang dijajah. Tidak salah juga mereka berharap lepas dari penjajah itu. Tapi Yesus bukan datang yang berkuda pakai pedang yang menyambar-nyambar, jenderal seperti itu, bukan. Lemah lembut tadi. Dan di situ kesalahannya. Ketika Yesus dari Minggu masukkan, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, kapan ditangkap dia kalau gitu? Kamis. Jadi hanya 4 hari sudah berubah kata Hosana, Hosana. Jadi apa? Salibkan dia, salibkan. Lihat film The Passion of Christ, betapa beringasnya mereka mengucapkan, menyerukan kata-kata salibkan itu. Ngeri kali hati mereka, cepat kali berubah. Karena mereka kecewa. Loh, kami mengharap kamu jenderal yang memimpin kami perang. Apalagi kaum Zelot, udah siapkan itu pedang. Kaum Zelot yang sering kali berontak, ya kan? Ternyata enggak. Lalu ketika benar-benar Yesus ditangkap, diadili dan seterusnya, Via Dolorosa, di mana orang banyak ini? Orang banyak ini di mana? Yang sorak-sorai tadi ini di mana? Mana? Ada yang meludahi, ada yang ngejek-ngejek, ada. Hati-hati dengan iman seperti ini. Kenapa? Karena pengenalan mereka kepada Yesus masih dangkal. Buktinya apa? Lihat ayat 11 terakhir. Dan siapakah orang ini? Kan gempar mereka, siapa orang ini? Lihatlah jawaban mereka. Dan orang banyak menyahut, apa katanya? Siapa Yesus? Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kalau hanya nabinya kita kenal Yesus, sama dengan orang mana lah itu? Nabi Isa Al-Masih katanya, ya. Gak pernah mereka menyebut Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Maka Petrus benar ketika ditanya Yesus, kata orang siapa aku? Ini salah semua. Lalu kata kamu siapa aku? Petrus jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Langsung lega Yesus. Berbahagialah kau Simon, bukan karena kamu, karena Bapa menyatakannya kepadamu. Amin lah itu. Ibu-ibu, kalau ditanya orang sekarang, siapa Yesus bagimu? Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita buka terakhir sekali. Bukalah Roma pasal 10 ayat 9-10. Roma pasal 10 ayat 9-10. Sambutlah Yesus, bukan saja sorak-sorai secara suara, ibu-ibu, tapi di hati yang paling dalam, di iman kita yang paling teguh. Inilah harusnya kita lakukan. Roma pasal 10 ayat 9-10. Kita baca ibu-ibu ya. 1, 2, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan haleluya. Pengakuan dari ucapan hati yang percaya. Amin. Sudah sampai ke level itu ibu-ibu? Amin. Benar, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi kita. Jangan pernah gadaikan Yesus, jual Yesus, buang Yesus dari hidup kita. Katakan itu kepada anak-anak kita, cucu kita semua, ya. Ajarkan itu. Berharap dan berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, supaya tidak ada keturunanmu yang meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Berdoa sungguh-sungguh,
tidak ada keturunan kita yang meninggalkan Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan di dalam hati tetaplah percaya apapun yang terjadi. Amin. Iya. Selamat merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kalau begitu, pertanyaan terakhir, Paskah sebetulnya menunjuk ke hari Jumatnya atau hari Minggunya? Ulangi pertanyaannya. Paskah sebetulnya menunjuk ke hari Jumatnya atau hari Minggunya? Minggunya. Makanya disebut Minggu Paskah ya. Makanya ada telur ya. Oke. Paskah bicara tentang dilewati kita. Pas, supaya jangan mati anak sulung di dalam, kan gitu, dilewati. Karena apa dilewati? Karena ada darah di tiang dan ambang pintu. Kalau bicara darah, hari Jumatnya atau hari Minggunya? Jadi Paskah bicara tentang Yesus menyelamatkan kita, karena dosa kita sudah diurus dengan penumpahan darahnya di kayu salib. Kita percaya sungguh-sungguh itu. Jadi Paskah Jumatnya atau Minggunya? Masih berbeda pendapat kita. Oke. Jawabannya dua-duanya. Coba kalau Yesus mati dan tidak pernah bangkit lagi. 1 Korintus 15 bilang, sia-sialah kepercayaan kita. Amin. Jadi tetaplah semangat hari Jumat dan Minggunya. Amin. Dan kenapa ibu-ibu pergi ke kuburan mendekati Jumat Agung? Memperingati orang meninggal. Nggak salah itu ya. Tapi jangan bawa lomang, pisang, sigaret ke kuburan itu ya. Oke, tuak apalagi, jangan ya, jangan bawa ya. Nggak dimakan, diminum lagi itu. Ya boleh, semua anggota keluarga, kenangan ke orang meninggal, kita tetap hormat sama mereka semua, yang orang tua kita apalagi ya. Tapi jangan ada sampai di situ praktek-praktek hasil pelebeguan ya. Amin ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kami sambut Yesus Kristus dengan hati yang bergirang, bersorak-sorai. Bukan saja lewat pujian penyembahan kami dengan nyanyian pengagungan, tapi di hati kami yang paling dalam, bahwa Yesus, kami sungguh-sungguh mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya itu, dan sungguh ya dan amin. Karyamu di kayu salib tuntas, selesai, dan sempurna bagi kami sekalian. Hari Jumat depan kami akan merayakan hari kematian Juru Selamat kami. Hari Minggunya tanggal 9 kami memperingati kemenangan yang gilang gemilang, kebangkitan Kristus. Terpuji nama-Mu. Biar kami semua tetap dan seterusnya teguh percaya dan bersuka cita bergirang atas karya keselamatan yang kami terima. Kami setia mengikut Tuhan seumur hidup kami. Meteraikan firman-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.